Selamat pagi, saya Diah Megasari Anjaya. Anda bersama Kompas Bisnis. Industri asuransi akan memulai babak baru. Ini juga berlaku untuk nasabah atau pemegang polis, yaitu co-payment. Artinya semua tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit, beban biaya tidak sepenuhnya lagi di-cover oleh asuransi, tetapi akan di-sharing kepada nasabah. Jelasnya bagaimana? Saya sudah bersama dengan Pak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK. Pak Ogi, to the point, jadi regulasi ini sederhananya apa? Berlakunya kapan? Kenapa, Pak Ogi? Ya, OJK menilai bahwa industri untuk asuransi kesehatan itu masih banyak perbaikan-perbaikan mesti dilakukan. Jadi kita melihat secara menyeluruh bahwa perlu adanya suatu perbaikan dari kita lihatnya sih ekosistem ya. Jadi keseluruhan ekosistem dari industri asuransi kesehatan ya, dari mulai pihak yang memberikan layanan kesehatan, kemudian dari perusahaan asuransi, dari konsumen, maupun dari fasilitas pendukungnya. Tujuannya adalah supaya industri ini lebih efisien dan dapat tumbuh dengan sehat, ya, dari semua perspektif, ya, dari perspektif konsumen juga akan lebih baik. Dari perusahaan asuransi akan lebih baik melayani dengan harga premi yang dibayarkan itu lebih terjangkau, kemudian juga rumah sakit, farmasi, dokter juga itu dengan lebih baik. Jadi co-payment itu hanya salah satu dari elemen yang kita akan perbaiki ya, di mana elemen-elemen lain itu juga akan dilakukan ya, termasuk dari perusahaan asuransi harus memiliki medical advisory board, kemudian dia akan mengembangkan digitalisasi, kemudian dia juga akan melakukan layanan penjelasan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki produk asuransi secara kumpulan maupun juga secara individu. Jadi kita berharap itu ada perbaikan. SE ini tidak berlaku serta-merta ya, tetapi ini akan berlaku secara bertahap, yaitu mulai 1 Januari 2026. Kemudian untuk produk polis asuransi yang masih berjalan itu masih tetap berlaku tanpa ada co-payment. Ya, itu akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi ada waktu. Jadi bukan yang existing tiba-tiba dirubah menjadi co-payment, tidak. Itu berlaku setelah berakhirnya masa polis itu sendiri ya. Dan ini tidak berlaku bagi layanan dari BPJS Kesehatan. Pak Ogi, tentang potensi overutilisasi, apa sebenarnya temuan OJK hingga membuat industri asuransi juga pada akhirnya harus direformasi, Pak? Jadi kita melihat indikasi dari claim ratio ya. Claim ratio itu adalah rasio antara klaim dibandingkan dengan premi yang dibayarkan secara total ya. Itu terjadi peningkatan terus-menerus ya, dari waktu ke waktu ya. Itu sudah mendekati 90%-an, ya itu pun belum termasuk dari OPEX ya, biaya operasional yang kurang lebih 10-15%. Jadi kalau itu digabungkan, kita menyebutnya itu ada combined ratio, itu udah di atas 100%. Sehingga melihat kita klaim itu karena apa? Dan salah satunya adalah overutilization. Overutilization itu adalah layanan atau tindakan yang sebenarnya tidak perlu, ya, tetapi karena ditawarkan kepada pasien, kemudian pasien yang jelaskan ini dibayarkan oleh asuransi gitu kan. Nah, kemudian juga obat-obatan dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan klaimnya itu meningkat ya. Itu yang terjadi, sehingga respon dari perusahaan asuransi
adalah merevisi, merepricing daripada premi asuransinya. Jadi di 2023, 2004 itu melonjak signifikan ya. Jadi 2004 bahkan data kami itu kira-kira 40% kenaikan premi dari asuransi kesehatan. Nah itu tentunya tidak bagus ya bagi pemegang polis ya, karena preminya naik signifikan ya. Nah itulah yang menyebabkan kita mengatur itu untuk co-payment gitu kan. Salah satunya ada kontrol dari semua pihak untuk tidak berlebihan lah, untuk yang overutilization itu terjadi itu. Mungkin begitu. Lalu bagaimana dengan temuan fraud? Ada dugaankah terjadi fraud selama ini dan pada akhirnya merugikan industri asuransi dan juga mungkin pemegang polis juga, Pak Ogi? Ya, fraud di asuransi kesehatan memang terjadi di berbagai negara juga ya, bukan hanya di Indonesia. Itu bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika juga itu fraud itu sekitar 5-10% dari total klaim ya. Nah, itu nilainya cukup besar ya, karena dia total klaimnya itu tinggi ya. Nah di Indonesia memang itu kita memperkirakan itu sekitar 5% ya fraud, di mana fraud itu diartikan bahwa tidak ada penggunaan daripada tindakan kesehatan lalu diklaim atau dia melaporkan dengan dokumen-dokumen yang tidak sesuai itu kan. Nah proses ini tentunya dilakukan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Mereka akan melihat, mereview ini klaimnya benar atau tidak. Tentunya penyelesaian itu dilakukan antara perusahaan asuransi dengan dari pemegang polis itu sendiri ya. Di produk-produk kumpulan juga itu ditangani oleh perusahaan terhadap para pegawainya yang melakukan fraud itu sendiri ya, yang melakukan klaim terhadap sesuatu yang tidak ada atau pernah dilakukan tahun lalu tapi diajukan kembali seperti itu. Nah itu kita harus tanganilah dengan baik supaya tidak terjadi lagi. Oke, baik. Pak, tapi menarik nih Pak tentang overutilization dan fraud ini. Ini kan melibatkan sebuah sistem ya. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa yang diregulasi, ya kenapa bukan rumah sakit atau sistemnya diregulasi? Kenapa justru dua hal itu menjadi basis pertimbangan konsumen yang pada akhirnya membayar lebih? Sebenarnya ekosistem dari industri kesehatan itu melibatkan semua pihak ya, bukan hanya OJK. OJK kan kewenangannya hanya dari lembaga jasa keuangan, yaitu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan ya. Tapi ada porsi juga yang untuk pengaturan di rumah sakit, dokter, farmasi dan sebagainya. Itu ya memang kewenangan kementerian lembaga terkait ya. Makanya kan kita ada forum untuk KKSK ya, yang melibatkan berbagai kementerian lembaga yang dimotori oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, kemudian kementerian lembaga terkait ya, untuk membahas bagaimana ekosistem itu bisa diperbaiki dan tentunya peran kewenangan perbaikannya oleh kementerian lembaga yang membidangi. Jadi OJK juga nggak bisa intervensi kepada pihak lain. Makanya yang diatur itu adalah hal-hal yang memang menjadi tugas tanggung jawab daripada OJK, yaitu mengawasi lembaga jasa keuangan, perusahaan asuransi, dan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi maksudnya dengan co-payment ini di asuransi, harga premi akan turun atau kenaikannya tidak akan signifikan seperti yang pernah terjadi di 2024 kemarin, Pak? Ya, kita berharap dengan perbaikan-perbaikan yang tadi saya sampaikan, ekosistemnya ya bukan hanya co-payment ya. Itu kita berharapkan bahwa premi asuransi kesehatan itu akan lebih efisien ya, dengan berbagai faktor tersebut ya. Itu kita harapkan seperti itu. Baik, Pak.
terakhir Pak, apakah OJK sudah menghitung dampak berlakunya co-payment ke depan terhadap mungkin minat nasabah untuk meneruskan asuransi, atau jangan-jangan mereka juga berpikir akan migrasi ke BPJS, demikian Pak Ogi? Jadi kesehatan itu kan salah satu kebutuhan daripada masyarakat ya. Kalau orang semakin kemampuan semakin besar, maka kebutuhan asuransi kesehatan semakin tinggi ya. Jadi data kami itu sejak 2021 sampai dengan 2024 itu polis asuransi kesehatan yang diterbitkan tuh meningkat. Artinya masyarakat tetap butuh itu. Kemudian jumlah preminya pun meningkat. Meskipun itu ada kenaikan premi yang signifikan ya setelah ada COVID itu. Tapi kita indikasikan bahwa masyarakat membutuhkan produk asuransi kesehatan. Tentunya juga program untuk layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu yang dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, tentunya sekarang bagaimana hubungan antara asuransi komersial dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini kita sedang dibahas mengenai coordination of benefit ya, COB antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi yang memberikan produk kesehatan. Nah, kalau itu koordinasi udah baik, saya rasa yang diuntungkan masyarakat ya. Mau produk yang lebih ke BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan, bagi kami sih itu kami serahkan preferensinya kepada masing-masing. Ya. Baik, Pak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK. Kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda, website lestariawards.id hingga 30 Juni.